Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Shalom. Terpuji nama Tuhan. Hari ini adalah hari yang berbahagia saat kita punya hati untuk datang ke rumah Tuhan, untuk menyembah memuji Tuhan. Karena percayalah saudara pulang dari tempat ini dengan kesungguhan hati mencari Tuhan, saudara akan pula membawa lawatan Tuhan. Saudara akan pula membawa pemulihan dari Tuhan. Yang sakit disembuhkan, amin. Yang saat ini butuh penghiburan akan bawa kelegaan, damai sejahtera daripada Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita datang menyembah Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Haleluya. Menyembahmu di sini, ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang.
Sebab Kau sertaku. Amin. Kau seku bimbang. Perkatakan dengan iman saudara. Tidak ada satu pun membuat kita gentar dan takut dalam hidup ini. Sebab kita punya Allah yang sangat luar biasa. Saat ku lemah, Tak usah ku takut. Oh tak usah ku takut. tak usah ku takut. Yes. Sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang dari dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi Haleluya. Sungguh Kau hebat, sungguh hebat. perkasa. Kau aja Tuhan. Ku nyanyi Haleluya. ku nyanyi Haleluya. sungguh kau hebat, ajaib perkasa kekuatanku di hidupku. Ambil waktu sejenak Bapak Ibu Saudara, renungkan segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ingat apa yang Tuhan telah perbuat dalam hidup kita. Dan katakan pada jiwamu, tidak usah engkau takut jiwaku, tidak usah engkau khawatir, tidak usah engkau bimbang akan masa depan. Sebab aku punya Allah yang besar. Aku punya Allah yang sanggup mengubah segalanya. Yes, katakan. Tenangkan jiwamu. Kau datang ke rumah Tuhan, katakan, aku tenang sebab aku punya Allah yang besar. Yes. Haleluya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar Allahku, nyanyikan besar
bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Yang datang dalam terang, kegelapan pun sirna. Amin. Sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya. Oh, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Oh, besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Kau raja segala raja, hatiku menyanyi. Kau besar, layak disembah, layak disembah. Kau raja segala raja, hatiku bernyanyi. Kau besar, besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Selamanya besar, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Selamanya besar, selamanya besar. Amin. Dan ajaib. Sorak-sorak bagi Tuhan kita, sorak-sorak bagi Tuhan kita. Yes. Allah yang besar, Allah yang mulia, Allah yang tidak pernah berubah setia, Allah yang selalu menyatakan kebaikan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan pagi ini. Kami puji Engkau lebih dalam lagi, sebab kasih setiamu, sebab kemurahan-Mu lebih dari segalanya dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Allahku, bertatalah atas setiap puji-pujian kami. Biarlah Engkau disenangkan pagi hari ini melalui kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memuji memuliakan Engkau. Yang semuanya berkata, siap berkata, amin. Haleluya. Gak capek saudara berdiri? Amin. Kita mau puji Dia dengan segenap hati kita. Pujilah nama-Mu Tuhan, buatan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya.
Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memberitahu untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaranmu tetap selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamat. Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Kau Tuhan percaya dan memerintah untuk, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami amin, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Oh yes, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk kembali. Saudara percaya ada Tuhan di tengah-tengah kita hari ini? Seberapa kita yang percaya sungguh Tuhan ada di tengah-tengah kita? Seberapa kita merasakan kehadiran Tuhan? Haleluya. Amin. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu.
Timur Bethlehem mempersiapkan diri. Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya.
Puji Tuhan. For Bethlehem, pujiannya memberikan satu kekuatan yang baru bagi saya dan saudara ya. Tidak kunjung lelah untuk terus senantiasa bersama dengan Tuhan, mengikut Tuhan. Kita akan siapkan hati kita, siapkan pikiran kita untuk kita diberkati oleh firman Tuhan. Percobaan boleh saja datang berkali dalam hidup saya dan saudara. Tapi jangan pernah putus asa, karena Dia selalu membuktikan kasih-Nya kepada kita semuanya. Buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu, ku bersyukur. Padaku semuanya milikmu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Kau telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu, ku bersyukur. Yang ada padaku semuanya milikmu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Saya undang jemaat bangkit berdiri bersama-sama. Kau telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu, ku bersyukur. Yang ada padaku semuanya milikku, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah.
tersedia bagiku. Selamanya ku cinta, sepanjang kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya ku cinta. Ini komitmen kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami sudah melihat bukti kemurahan-Mu. Kami sudah melihat segala yang terbaik dalam kehidupan kami semua karena kasih-Mu. Dan kami tidak meragukan lagi atas setiap rencana-rencana-Mu dalam hidup kami. Dan kamu katakan kami mencintai Engkau selama-lamanya. Kamu jadi milik Tuhan seumur hidup kami selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Saya mau dengar firman Tuhan. Mari buka setiap hati kami, pikiran kami, roh jiwa kami. Supaya firman Tuhan itu boleh tertanam, bertumbuh. Menjadi kekuatan yang baru dalam hidup kami. Kami pulang disegarkan, kami pulang dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Penuhi dengan hikmat Tuhan, kuasa ilahi menyertai hamba-Mu. Ada kuasa Tuhan menutupi seluruh ruangan di mana kami ada saat ini. Sehingga firman Tuhan tidak tercuri oleh si iblis yang berusaha untuk menggoda kami, untuk mengganggu kami. Tapi kami boleh terima segenap firman Tuhan. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, shalom. Haleluya, pada pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ya, pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan tentang satu orang tokoh yang bernama Yakub. Ya, kita mau sama-sama lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-28. Kejadian pasal yang ke-28 ayat 10 sampai ayat yang ke-22. Agak panjang ya, tapi kita akan sama-sama menyimak. Kejadian pasal yang ke-28 ayat 10 sampai 22. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, Alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu penasarlah Yakub, jika Allah yang akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan,
dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Ya, kita sudah membaca satu perikop, yaitu tentang bagaimana Yakub di Betel. Ya, Bapak Ibu Saudara tentunya sudah tahu bagaimana kisah mengenai Yakub ini. Yakub adalah anak kembar ya dari Ishak, ya Yakub dan Esau. Nah, dia semakin bertumbuh, semakin dewasa. Dikatakan Esau sukanya berburu, Yakub sukanya tinggal di kemah ya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Yakub dia menipu kakaknya. Hak kesulungannya diambil. Setelah itu dia menipu ayahnya. Berkat yang untuk kakaknya diambil, dirampas. Sehingga akhirnya bencilah kakaknya. Kalau ayat sebelumnya Bapak Ibu Saudara baca dikatakan amarah Esau meluap-luap, dikatakan awas ya nanti kalau bapak sudah meninggal tak bunuh kamu. Diancam sama kakaknya. Dan mamahnya dengar itu. Yakub, kamu pergi. Lebih baik kamu melarikan diri. Kemana? Ke rumah orang tuaku, kata mamahnya. Ke Padan Aram. Di sana, di Haran. Kamu nanti ketemu sama keluargaku. Dan kita tentu tahu bagaimana Yakub ini, dia pamitan dengan orang tuanya. Bagaimana dia, kalau kita bisa membayangkannya, dia yang setiap hari tinggal di rumah, dia yang tidak pernah keluyuran kemana-mana, dia yang setiap hari berjumpa dengan orang tuanya, papa mamanya, tiba-tiba pada hari itu dia harus keluar dari rumahnya dan dia pergi ke rumah orang tua dari mamahnya. Tempat yang jauh sekali. Dan dia tidak tahu rumahnya, kalau sekarang pakai Google Map enak ya. Oh, tak pencet Google Map, rumahnya siapa itu namanya? Laban. Rumahnya Laban, klik gitu ya, langsung keluar. Oh, ke kanan, ke kiri, belok ke sana, nanti berapa kilometer belok lagi ke sini. Dulu belum ada seperti itu. Harus melintasi padang gurun. Dan kalau kita lihat, kita bayangkan bagaimana perasaan Yakub pada saat itu. Dia harus berpisah dengan orang tuanya. Dia harus menjadi seorang pelarian. Sampai akhirnya di tengah malam, dia kecapean, dia istirahat. Biasa tidurnya di kasur, sekarang tidurnya dialaskan batu. Ya, batu dipakai buat bantal. Kalau saudara bayangkan, luar biasa ya. Tetapi disitulah di Betel itu, Yakub berjumpa dengan Tuhan Yesus. Yakub mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan untuk yang pertama kalinya. Kalau selama ini dia hanya anak dari orang tuanya, apa yang orang tua miliki dia rasakan semuanya, tetapi dia dikatakan dia pergi hanya dengan mungkin bawa bekal sedikit, bawa tongkat, tidak bawa apa-apa. Makanya itu Yakub dikatakan ayat yang ke-20, lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Sampai dia katakan, Tuhan kalau engkau menyediakan roti untuk aku makan, pakaian untuk aku pakai, karena dia nggak bawa apa-apa. Bekalnya mungkin cuma sedikit, cuma seadanya. Selanjutnya, dan disitulah Daud mengalami pengalaman. Dalam mimpinya dia ada penglihatan, malaikat Tuhan naik turun. Dan disitulah juga Tuhan berjanji pada Yakub. Yakub, engkau akan kuberkati, aku akan menyertai, melindungi kemana engkau pergi. Ya, dikatakan bahwa engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan sebagainya. Janji Tuhan kepada Yakub, Tuhan sampaikan. Dan Nasar Yakub pun dia katakan, kalau memang engkau menyertai aku Tuhan, aku akan bernasar. Tempat ini akan aku jadikan rumah Tuhan. Makanya dia katakan Betel. Bet itu adalah rumah. Bait El itu adalah Allah. Betel adalah rumah Allah.
Dia katakan ini adalah rumah Allah, ini adalah rumah Tuhan. Dan singkat cerita bagaimana kita tahu, akhirnya Yakub sampai kepada Laban ya, bukan Laban. Sampai kepada Laban pamannya. Ya, dan di situ dia bekerja. Kalau Bapak Ibu Saudara baca 7 tahun untuk mendapatkan harusnya Rahel. Maaf. 7 tahun untuk mendapatkan Rahel tapi ditipu sama Laban, dia dikasih Lea. Dikatakan 7 tahun kamu harus kerja lagi, kamu akan kasih Rahel. Jadi 14 tahun. Dan tambah lagi 6 tahun. Kamu kerja sama aku, tak kasih kambing domba sebagai bayarannya. 20 tahun Yakub ada di Haran. Bukan waktu yang singkat. Dia mengalami proses demi proses. Tetapi pada saat itu dia sudah mengalami dari tidak punya apa-apa. Tuhan sudah bawa dia semakin naik. Dia punya istri, dia punya anak, dia punya semua ternak kambing domba dan sebagainya. Sudah mulai masuk dalam masa zona nyaman gitu ya. Tetapi Tuhan ingatkan dia di dalam pasal yang ke-31 ayat yang ke-13. Pasal 31 ayat yang ke-13. Akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tugu dan di mana engkau bernasar kepadaku. Maka sekarang bersiaplah, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Tuhan ingatkan kepada Yakub, akulah Allahmu yang di Betel, di mana engkau mengurapi batu itu. Dan engkau sudah berjanji, engkau sudah bernasar padaku. Ayo, tinggalkan negeri ini, pulang, kembali ke negerimu. Tuhan ingatkan Yakub kepada nasarnya. Dan apa yang terjadi kalau Bapak Ibu Saudara, kalau saya baca tuh kisahnya Yakub ini luar biasa, ya menarik gitu ya. Gak tahu kalau Bapak Ibu Saudara baca apakah sambil lalu, apakah benar-benar sambil membayangkan, Yakub ini pada saat itu seperti ini gitu ya. Nah pada saat itu mereka pulang beserta dengan kambing domba, segala yang dia punyai. Tetapi di tengah jalan dia mikir, wah dulu aku lari gara-gara Esau. Esau yang membunuh aku. Jangan-jangan nanti aku pulang, nanti Esau kembali lagi mau mengancam aku gitu ya. Akhirnya dia coba kalau Bapak Ibu Saudara baca singkat cerita dikatakan Yakub mengirim utusan-utusannya ketemu sama kakaknya Esau. Kak Esau, ini aku pulang gitu ya. Aku pulang nih, Tuhan memberkati aku, puji Tuhan sekarang aku punya istri, anak, punya kambing domba dan sebagainya gitu ya. Setelah mendengar berita dari Yakub, Esau kakaknya datang, dia marah nih gitu ya. Dia menuju ke tempat Yakub dengan membawa 400 pasukan gitu ya. Yakub semakin ketakutan. Ada masalah yang Tuhan izinkan terjadi pada saat itu. Tetapi apa yang terjadi? Yakub dia mengandalkan kekuatannya. Dia mengandalkan pemikirannya. Aduh, kakakku bawa 400 pasukan. Aku harus bagaimana? Kita lihat dalam pasal yang ke-32. Ayat yang ke-6. Mulai baca. Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau diiringi oleh 400 orang. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi, dan untanya menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya, jika Esau datang menyerang pasukan yang satu sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Kemudian berkatalah Yakub, ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan pada hambamu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberang sungai Yordan ini. Tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau. Sebab aku takut kepadanya.
Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut, yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Ayat 13. Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu, kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya. Ya. Daud berdoa sama Tuhan. Tuhan, engkau yang sudah berjanji katanya aku suruh pulang. Sekarang aku pulang. Dan sekarang kakakku datang menghampiriku dengan 400 orang. Aku sangat takut Tuhan. Malam itu dia bermalam di situ. Tetapi tidak ada jawaban dari Tuhan. Akhirnya dia memikir cara. Wah, aku mau memberikan pemberian untuk kakakku. Ya, kalau Bapak Ibu sudah baca ayat selanjutnya dikatakan diberikan berapa ratus lembunya, kambingnya, ontanya, dombanya dan sebagainya itu ya. Sebagai persembahan dikatakan rombongan-rombongan gitu ya. Kalau engkau berjumpa katakan ini persembahan dari Yakub untuk kakak Esau. Terimalah kakak gitu ya. Terus rombongan berikutnya ada berapa banyak rombongan. Sedangkan Yakub sendiri ada di belakang bersama dengan keluarganya. Ya, tetapi apa yang dia takutkan itu tidak terjadi. Ya, kakaknya dengan penuh kasih merangkul. Nah, pada saat dia melihat masalahnya itu sudah selesai, masalahnya itu yang dia anggap menakutkan, ternyata Tuhan bisa selesaikan, bisa pertemukan gitu ya. Akhirnya dia lupa akan nasarnya kepada Tuhan. Dia lupa lagi. Dikatakan ayat yang ke-33, pasal yang ke-33, ayat yang ke-18 sampai 20. Dalam perjalanannya dari Padan Aram sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Kemudian dibelinyalah dari anak-anak Hemor bapa Sikem sebidang tanah tempat ia memasang kemahnya dengan harga 100 kesita. Ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel ialah Allah. Pada saat Yakub pulang, tadi Tuhan suruh kemana? Tadi Tuhan suruh kemana? Lupa. Atau terpesona gitu ya. Oh, betul ceritanya. Ya, Tuhan sudah katakan pada saat Yakub di Padan Aram, "Hei Yakub, akulah Allahmu yang di Betel itu. Yang dimana engkau sudah bernasar kepadaku, pulang." Ya, Tuhan ingatkan akan nasarnya untuk Yakub kembali ke Betel. Tetapi apa yang terjadi pada saat dia selesai ketemu dengan kakaknya, masalahnya selesai, Yakub melenceng, dia tidak ke Betel tetapi dia ke Sikem. Bahkan di sana dikatakan dia beli tanah, beli ladang untuk dia buat tenda di situ. Dan kalau ada beberapa tafsiran mengatakan dia di Sikem itu sekitar 10 tahun berada di Sikem. Padahal Tuhan menyuruh dia kembali ke Betel. Dan akhirnya yang terjadi, ada masalah yang dia harus hadapi lagi. Anaknya perempuan satu-satunya, Dina, diperkosa oleh penduduk sana. Dan akhirnya anaknya yang lain gak terima. Dengan tipu muslihat katakan, kalau kamu mau ambil adikku ini jadi istrimu, kalian harus seperti aku, kalian harus disunat. Pada saat semua penduduk Sikem itu yang laki-laki disunat, mereka sedang kesakitan. Akhirnya dua anaknya Yakub, dia pergi ke Sikem, dibunuh semua orang-orang yang ada di sana, dijarah. Dan akhirnya Yakub begitu mengalami ketakutan yang luar biasa. Dikatakan, ya, pasal yang ke-34 ayat yang ke-30, Yakub berkata kepada Simeon dan Lewi, "Kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini, kepada orang Kanaan dan orang Peris. Padahal kita ini hanya sedikit jumlahnya. Apabila mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka akan memukul kita kalah dan kita akan dipunahkan, aku beserta seisi rumahku." Kali ini masalahnya enggak cuma Esau dengan 400 orang. Mungkin dia masih bisa menghindar. Tetapi ini seluruh penduduk Kanaan memusuhi Yakub dan keluarganya. Karena apa?
Karena mereka sudah membantai penduduk kota Sikem. Orang Kanaan semua sekutunya tuh nggak terima, mau diburu nih Yakub. Tetapi apa yang terjadi? Kita mau lihat dan disinilah poinnya. Ayat pasal yang ke-35 ayat yang pertama. Pasal 35 ayat pertama, Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Yakub kembali diingatkan kepada nasarnya, bersiaplah kamu pergi ke Betel, di mana engkau yang tadi bernasar mau mendirikan mezbah bagi Allah, rumah Allah. Padahal Betel itu termasuk wilayah Kanaan situ. Harusnya kalau misalkan dia takut, dia lari meninggalkan tanah Kanaan. Tetapi Tuhan suruh dia ke Betel. Kalau mungkin secara logika sama aja menyerahkan nyawa gitu ya. Loh kok aku suruh ke Betel ya? Padahal itu wilayahnya Kanaan juga. Tetapi apa yang terjadi? Yakub dia taat. Kali ini dia tidak lari lagi. Dia datang. Tuhan katakan, pergilah kamu ke Betel. Persembahkanlah, buatlah mezbah kepadaku. Di tempat di mana dulu engkau lari dari kakakmu Esau. Aku akan kembali menunjukkan diriku kepadamu. Dan di sana Yakub mempersiapkan keluarganya untuk datang pada Tuhan. Di Betel itulah Yakub kembali ke Betel. Ayat yang kedua sampai ayat yang keempat, lalu berkatalah Yakub pada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Yakub diingatkan, iya. Dulu kan kamu kan cuma bawa tongkat ini toh. Dulu kamu tidak tahu jalan yang harus kamu tempuh toh. Dulu kamu sampai bingung mau makan apapun gak ada toh. Mau pakaian yang untuk ganti pun gak ada, sehingga dia katakan, kalau Tuhan memberikan makanan, roti untuk aku makan, pakaian untuk aku pakai. Di Betel itu dia bernasar. Tuhan ingatkan kembali. Pada saat menghadapi masalah yang rasanya sudah menyerah, rasanya sudah putus asa. Ya, terjemahan lain dikatakan pada waktu kesesakan itu pada waktu putus asa. Pada waktu sudah tidak ada lagi pengharapan. Di situ Yakub harus kembali ke Betel. Betel apa tadi? Betel adalah rumah Tuhan. Yakub disuruh kembali ke Betel. Dan Yakub katakan, singkirkan semua dewa-dewamu, semua sesembahan-sesembahanmu. Si Rahel membawa terafim ayahnya. Ada dewa-dewa semuanya yang dia bawa, mungkin anak-anaknya, istrinya, daripada Aram itu. Dikatakan, singkirkan semuanya, buang. Terjemahan lain katakan, hancurkan dewa-dewa itu. Dengan kata lain, dewa-dewa itu melambangkan masih ada hal-hal yang diharapkan. Mungkin menurut mereka, andai kata Tuhan itu gak bisa nolong, aku masih punya dewa-dewa yang bisa aku jagain gitu ya. Tetapi katakan suruh meninggalkan semua, suruh menghancurkan semuanya. Demikian dalam kehidupan kita. Pada saat kita mau datang pada Tuhan di Betel, di rumah Tuhan, buang dewa-dewa. Mungkin kita gak punya dewa-dewa ataupun patung-patung, berhala-berhala begitu enggak. Tetapi apa yang kita anggap lebih daripada Tuhan, itu harus kita tinggalkan. Mungkin pada saat kita berseru pada Tuhan, Tuhan aku berdoa, Tuhan aku memohon padamu. Tetapi pada saat kita memohon pada Tuhan, kita mungkin punya rencana B. Andai kata Tuhan gak jawab doaku, aku masih punya tabungan di bank kok, ratusan juta kok. Ya gak apa-apa lah, mungkin aku bisa pakai itu. Ada hal lain yang masih kita jaga, yang masih kita andalkan kecuali Tuhan. Nah itu harus disingkirkan semuanya kata Tuhan. Jangan sampai kita mengandalkan hal-hal kekayaan kita, kepandaian kita, mungkin relasi kita dengan orang lain. Oh enggak apa-apa misalkan Tuhan enggak jawab aku pasti punya banyak teman-teman yang bisa membantu aku kok.
yang bisa menyupport aku kok. Pada saat Yakub, dia datang pada Tuhan, dia katakan, tinggalkan, buang semua dewa-dewa itu. Dan Yakub dikatakan Yakub kubur semuanya itu di bawah pohon besar yang di dekat Sikem. Sebelum dia menuju ke Betel, ke rumah Allah. Sebelum dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia tinggalkan itu. Dan setelah tinggalkan apa yang kita pegang, apa yang menjadi pengharapan kita kecuali Tuhan. Yang kedua dikatakan, jauhkan dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Tahirkan diri dan tukar pakaian itu melambangkan bahwa kita harus meninggalkan kenajisan. Segala dosa-dosa yang masih mengintimidasi kita, segala dosa-dosa yang masih membelenggu hidup kita. Mungkin orang lain gak tahu, mungkin keluargamu gak tahu, tetapi hanya engkau sama Tuhan yang tahu. Tuhan katakan sebelum kau datang pada Tuhan, tinggalkan itu. Tahirkan dirimu, ganti pakaianmu. Jangan ada lagi dosa kenajisan, dosa-dosa dalam kehidupanmu. Untuk kita boleh datang pada Tuhan. Segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita tinggalkan semuanya. Dan apa yang terjadi? Pada saat Yakub dan keluarganya melakukan dua hal ini, tidak ada lagi yang dia pegang, dalam artian tidak ada lagi yang dia andalkan kecuali Tuhan saja. Dan yang kedua, dia menguduskan dirinya bersama dengan keluarganya. Ayat 5 dikatakan, sesudah itu berangkatlah mereka dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Wow. Kalau saya bayangkan itu luar biasa ya. Orang-orang Kanaan ini bersiap-siap untuk menyerang Yakub dan keluarganya. Tetapi kegentaran, kedahsyatan yang daripada Allah itu turun atas mereka. Sehingga orang-orang Kanaan itu dilanda ketakutan. Enggak berani nyerang. Enggak ada satu pun yang berani menyerang. Ya. Firman Tuhan katakan, jika Allah ada di pihakku, siapakah yang akan menjadi lawanku? Tidak ada. Amin. Ya. Karena itu mari datang pada Tuhan di Betel. Tinggalkan semua apa yang kita anggap itu berharga dalam hidup kita. Tinggalkan semua dosa-dosa kita yang masih merintangi kita. Maka kedahsyatannya daripada Tuhan itu akan turun. Dan pada saat Yakub sampai di sana dikatakan ayat yang ke-6 dan ke-7. Lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan ya. Di tanah Kanaan ya Betel itu ya. Masih jadi satu yaitu Betel. Ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Didirikannya lah mezbah di situ dan dinamainya lah tempat itu El Betel. Karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Awalnya Yakub katakan ini Betel. Tetapi pada saat Yakub kembali untuk kedua kalinya, didirikan mezbah di situ. Yakub katakan, ini adalah El Betel. Kalau arti Betel adalah rumah Tuhan. Sekarang namanya menjadi El Betel. El Betel adalah Tuhan bertahta dalam rumah Tuhan. Tuhan yang bertahta di dalam rumah Tuhan. Apakah artinya itu? Artinya adalah kita izinkan Tuhan berkarya dalam hidup kita. Tuhan izinkan Tuhan itu bertahta dalam hidup kita. Kita izinkan Tuhan itu untuk menjadi penguasa tunggal dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita serahkan roh, tubuh, jiwa kita ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkarya. Yakub katakan, aku gak tahu lagi mau kemana. Sepertinya aku habis ini mau dibantai oleh orang-orang Kanaan. Tetapi pada saat dia taat mendengarkan Tuhan, dia datang ke Betel, dia tinggalkan semuanya. Dia katakan, Tuhan, aku serahkan tubuh, jiwa, rohku ke dalam tanganmu. Biarlah engkau yang pegang penuh, engkau yang menjadi penguasa tunggal dalam seluruh aspek kehidupanku. Ya, pada saat Yakub menyerahkan hidupnya, membiarkan Tuhan untuk menjadi penguasa tunggal dalam hidupnya, Yakub mengalami perubahan. Sehingga dikatakan di dalam ayat yang ke
9, dan 10. Setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Firman Allah kepadamu, namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel, itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel. Setelah dia menyerahkan kehidupannya dalam tangan Tuhan, untuk Tuhan pegang kendali atas hidupnya, Tuhan katakan, hai engkau Yakub, engkau bukan lagi Yakub. Yakub, engkau bukan lagi Yakub yang artinya adalah penipu. Engkau bukan lagi Yakub yang artinya adalah perenggut. Tetapi namamu adalah Israel, pahlawan Allah. Ada suatu perubahan identitas yang diberikan kepada Yakub pada saat dia datang kepada Tuhan. Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia meninggalkan semua apa yang dia punya. Dia tinggalkan semua dosa-dosanya. Dia menyerahkan sepenuhnya hidupnya pada Tuhan. Disitulah identitas Yakub berubah menjadi Israel. Demikian dalam kehidupan kita semuanya Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Sebetulnya identitas kita itu adalah identitas anak-anak Allah. Tapi seringkali kita tidak menyadarinya. Sehingga kita rasanya aku kok seperti ini ya. Aku kok selalu kekurangan, aku selalu masalah ini enggak selesai-selesai. Banyak pergumulan-pergumulan yang harus aku hadapi. Mari Bapak Ibu Saudara datang pada Tuhan. Tinggalkan semua. Apa yang menurut kita bisa lakukan itu. Tinggalkan semua dosa-dosa kita. Kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang hebat itu. Dia Allah yang El Shaddai itu. Dia akan membuat kebenaran di sekitar kita. Sehingga tidak ada yang bisa mengganggu kita, mengusik kita. Dan Tuhan akan mengubah. Sehingga mengembalikan kita kepada identitas kita yang semestinya. Anak-anak Allah. Ya. Dan tidak hanya mengganti identitas itu. Tuhan kasih lagi peneguhan terhadap janjinya yang sudah Tuhan berikan 30 tahun yang lalu pada saat dia hanya membawa tongkat saja dia keluar. Tetapi 30 tahun kemudian Tuhan kembali teguhkan janjinya. Ya, di dalam ayat yang ke-11 sampai 12. Lagi firman Allah kepadanya, akulah Allah yang maha kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak, satu bangsa. Bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu. Tuhan teguhkan kembali janjinya kepada Yakub, pada Israel. Makanya sampai sekarang bangsa Israel itu masih tetap ada. Dan bangsa Israel itu masih tetap umat kepunyaan Allah. Banyak penemuan-penemuan yang terjadi, semuanya berasal dari keturunan Israel. Ya, karena dia adalah umat pilihan Allah. Walaupun pada saat zamannya Yesus, mereka menolak Tuhan Yesus. Tetapi Israel tetap umat kepunyaan Allah. Ya, karena itu mari Bapak Ibu saya kasih Tuhan. Mari apapun yang menjadi pergumulan kita, sebelum kita bisa menjadi dampak buat orang lain, kita harus benahi kehidupan kita lebih dahulu. Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang maha kuasa. Saat kita mengaku dan kita sujud di hadapan Tuhan, kita benar-benar menyerahkan hidup kita pada Tuhan, maka biarkan Dia yang berdaulat atas hidup kita. Amin. Ya, saya tidak akan memperpanjang firman Tuhan pada pagi hari ini. Beberapa hari yang lalu, ya saya mendapatkan sebuah lagu yang tadi saya nyanyikan itu, walaupun lagunya bahasa Inggris, tetapi maknanya begitu luar biasa. Ya, itu saya sering putar lagu itu ya hanya sekedar ya karena senang gitu ya, senang saya nyanyikan baik di mobil itu, baik waktu masak, baik apapun saya putar-putar terus ya. Suatu ketika pada saat saya lagi penyembahan gitu ya, terus Tuhan ingatkan saya akan lagu itu tadi, musik bisa maju ke depan. Tuhan ingatkan saya lagu itu, dan disitulah Tuhan ngomong, bukankah aku Allah yang berkuasa? Bukankah aku Allah yang pencipta segalanya? Percayakah engkau kepadaku bahwa aku sanggup melakukan segala perkara?
bahwa masalahmu tuh, pergumulanmu tuh nggak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tuhan katakan seperti itu. Ada saat itu saya menangis jadi-jadinya, Tuhan terima kasih. Bukan menangis karena sedih gitu ya, tetapi menangis karena ada suatu sukacita yang besar yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Terima kasih Tuhan buat janjimu. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau Allah yang berkuasa dalam hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdiri. Oh, Yesus, haleluya. Mari kita datang pada Tuhan pada pagi hari ini. Yahweh Rabbah Elohim Shaddai Jireh Adonai will manifest himself. Yahweh Rabbah Elohim Shaddai Jireh. Tuhan katakan, bukankah aku Allah yang menyembuhkan? Bukankah aku Allah yang menciptakan segalanya? Bukankah aku Allah yang maha kuasa? Bukankah aku Allah yang sanggup mencukupi kebutuhanmu? Bukankah aku ini Tuhanmu? Aku akan menyatakan diriku kepadamu. Kalau engkau sungguh-sungguh mau datang pada Tuhan, mau menyerahkan hidupmu, roh, jiwa, tubuhmu dalam tangan Tuhan, biarkan Tuhan yang berkarya dalam hidupmu, maka Dia yang akan menyatakan dirinya kepadamu. Kemuliaan Tuhan akan turun atas hidup. Percayakah engkau akan hal itu? Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan bimbang, jangan ragu, jangan takut. Dia Allah yang maha kuasa. Oh, Yahweh Rabbah, nyanyikan dengan penuh imanmu. Elohim Shaddai Jireh Adonai will manifest himself. Yahweh Rabbah Elohim Shaddai Jireh Adonai will manifest himself. Your glory is tangible in this place. Kemuliaan Tuhan nyata tempat ini pada pagi hari ini. Lord, you're doing something great. Awaken supernatural faith, membangkitkan iman yang supranatural. Your glory is tangible in this place. Lord, you're doing something great. Awaken supernatural faith. Yahweh Rabbah Elohim Shaddai Jireh
Adonai, Adonai will manifest himself. Oh Yahweh, Yahweh, yes, yes, amin. Kami pegang janji-Mu Tuhan, bahwa Engkau Allah penyembuhku, Engkau Allah pencipta, Engkau Allah yang maha perkasa, Engkau Allah yang mencukupi keperluan, Engkau adalah Tuhanku. Dan Engkau akan menyatakan kemuliaan-Mu dalam hidup kami, Yesus. Oh Yahweh, Yahweh, Rabbah, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest himself. Oh, mari sembah Dia, haleluya, Yesus. Hiara baba 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 shigara takayara laba laba shigara laba 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 laba. Hiara baba 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 baba. Hiara laba shigara laba 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 shigara laba 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 laba. Hiara laba 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 shigara laba 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 laba. Hiara laba 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 shigara laba 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 shigara. Oh Jesus, hallelujah, yes, hallelujah. Yarala, 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 Pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apa menjadi pergumulanmu di hadapan Tuhan? Jangan takut, jangan gentar, jangan putus asa, jangan kehilangan harapan, karena Dia Allah yang perkasa, Dia Allah yang maha kuasa, Dia Allah yang sanggup mengubah hidupmu. Dan Dia Allah yang sanggup memulihkan kehidupanmu pada pagi hari ini. Datang pada Tuhan, datang pada Tuhan. Jangan menyimpang ke sana, ke kanan, ke kiri. Seperti Yakub, dia harus pergi ke Sikem. Pada saat Tuhan katakan, mari datang padaku di Betel. Datang padaku di Betel. Serahkan hidupmu pada Tuhan pada pagi hari ini. Maka Dia Allah yang akan memeliharamu. Dia Allah yang akan mencukupi. Dia Allah yang menyembuhkan sakit penyakitmu. Tidak ada satupun perkara yang mustahil di hadapan Tuhan. Semua pergumulanmu itu adalah perkara yang mudah di hadapan Tuhan. Yang menjadikan susah itu adalah pada saat kita tidak sepenuhnya mempercayai bahwa Tuhan itu sanggup melakukan perkara. Bahwa Tuhan sudah sanggup untuk campur tangan dalam setiap pergumulan-pergumulan. Itulah yang membuat seringkali kita belum menikmati, belum merasakan manifestasi dari Tuhan dalam hidup kita. Yahweh, Rabbah, Elohim, will manifest himself. Oh, Yahweh, Rabbah,
Kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa pagi hari ini Tuhan. Engkau Allah yang berjanji dan Allah yang sanggup untuk menggenapi Tuhan. Firman-Mu mengajarkan kami pada pagi hari ini Tuhan. Bahwa Engkau Allah yang memegang janji Tuhan. Ingatkan kami pagi hari ini Tuhan, kalau kami pagi hari ini ada di jalan yang tidak tepat. Seperti yang Kau mau Tuhan. Mari Roh Kudus tolong tiap kami pagi hari ini. Untuk kami kembali mendekat kepada memutahirkan hidup kami Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yes, amin. Bagi Tuhan tidak ada yang sukar Tuhan. Amin, Yesus. Engkau Allah yang menjadikan langit dan bumi. Engkau Allah yang menyediakan segala sesuatu. Engkau Allah penyembuh kami. Yes, amin. Engkau adalah Tuhan atas hidup kami Tuhan. Ya, Yesus. Tolong kami Roh Kudus pagi hari ini. Tolong Tuhan Roh Kudus. Bawa kami untuk mendekat kepadamu, untuk melihatkan pertolongan-pertolongan-Mu yang telah Kau sediakan bagi kami. Bentuk kami pagi hari ini Tuhan. Hidup kami menjadi rumah-rumah Tuhan. Kau boleh tinggal di dalam hidup kami Tuhan. Ampuni dan kuduskan kalau ada yang tidak berkenan kepadamu pagi hari ini. Firman-Mu mengingatkan kami. Tuhan beserta dengan kami, apakah yang bisa menghalangi kami Tuhan? Mari tolong kami. Untuk jalan dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Untuk senantiasa menanti-nantikan janji firman-Mu dalam hidup kami. Yang pasti akan digenapi. Karena Engkau Allah yang El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup melakukan apapun yang Tuhan sudah janjikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami punya Allah yang begitu besar, yang begitu mengasihi kami. Kami punya Allah yang begitu besar, Allah begitu menyediakan apa yang kami butuhkan. Kami punya Allah yang begitu besar, Allah yang menyembuhkan apapun persoalan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolong kami pagi ini Roh Kudus. Materaikan firman-Mu dalam hidup kami. Bahwa Engkau Allah yang berjanji, Allah yang tidak pernah melingkari janjinya. Mungkin secara manusia kami sudah lupa Tuhan. Seperti yang Yakub lakukan. Tetapi Engkau Allah yang tidak pernah lupa. Engkau Allah yang berjanji dan Allah yang sanggup untuk menggenapi. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami rindu pagi hari ini ada satu yang ketinggalan Tuhan. Dan satu yang tertinggal di padang gurun Tuhan saat Engkau datang yang kedua kali atau saat kami dipanggil oleh Engkau Tuhan. Tetapi biarlah setiap kami boleh mencapai finish strong dan finish well Tuhan. Sehingga setiap kami boleh menjadi pemenang-pemenang kehidupan sehingga hidup kami Tuhan membawa dampak di mana saja kami berada. Dan nama-Mu dipermuliakan. Tuhan berkati hamba-Mu yang melayani pagi hari ini. Urapan-Mu dari tempat tinggi turun, pakai lebih heran Tuhan. Pakai Tuhan. Bagi Gembala, Pendeta Daniel Wijaya dan istri. Gembala di tempat ini, Ibu Pendeta Maria Magdalena, Engkau tolong Tuhan pada usia yang lanjut. Untuk menggembalakan kami di tempat ini pada usia yang lanjut, Tuhan campur tangan Engkau jamin sampai garis akhir. Dengan urapan dari tempat tinggi. Secara manusia jasmani mungkin menurun. Tetapi yang ilahi terus bertambah-tambah Tuhan dari tempat tinggi. Untuk mencapai destiny sehingga bisa finish strong dan finish well bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati kami semua yang hadir pagi hari ini Tuhan. Baik yang hadir secara offline maupun yang online Tuhan. Kami rindu satu saat nanti Tuhan. Apabila Engkau datang yang kedua kali atau apabila Engkau memanggil kami Tuhan. Kami ada Tuhan. Dan kami boleh bertemu dengan muka. Menembus kami, kekasih jiwa kami yang begitu mengasihi Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kami.
dan pulang ke rumah Bapa menyediakan tempat bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap berdiri, ada beberapa pengumuman yang saya sampaikan. Yang pertama bahwa nanti sore jam 6 ada para pengurus dan aktivis gereja, kita akan ada rapat pertemuan di tempat ini jam 6 sampai dengan selesainya ya. Terus besok hari Senin ada doa puasa di GKT New Life di MT Haryono 523 Semarang jam 8:30 sampai jam 12. Bapak Ibu Saudara yang bisa bergabung dengan jaringan doa Kota Semarang, kita berdoa bersama-sama bersyafaat untuk bangsa negara kita. Besok hari Senin jam 8:30 sampai jam 12 di GKT Mataram. Yang berikutnya besok hari Kamis keempat, kami undang Bapak Ibu para pelayan Tuhan, terutama aktivis gereja maupun jemaat Tuhan, kita untuk bersatu hati bersama-sama datang menyembah Tuhan tempat ini, berdoa syafaat jam 7 sampai dengan selesainya besok hari Kamis. Demikian pengumuman. Kita akan akhiri ibadah kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan sudah memimpin ibadah kami, mengurapi berkati hamba-hamba bisa melayani pada pagi hari ini Tuhan. Engkau pakai kami semua ya Tuhan, para pelayan-pelayan-Mu, untuk hidup kami semakin berkenan di hati-Mu, menyenangkan hati-Mu, sehingga apa yang kami lakukan semuanya boleh menjadi berkat buat jemaat tempat ini ya Bapa. Juga kami semua sedang jemaat-Mu yang sudah hadir pada pagi hari ini Tuhan, Engkau yang menjamah kami, Engkau yang memberkati kami, baik dalam studi kami, usaha pekerjaan rumah tangga kami, biarlah Engkau yang bercampur tangan Tuhan, Engkau yang berdaulat penuh atas hidup kami Tuhan, memimpin setiap langkah kami ya Bapa, sehingga apa yang kami lakukan semuanya boleh berkenan di hati-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau yang menyatakan diri-Mu dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Ajari kami Tuhan untuk mempercayai Engkau sepenuhnya. Untuk kami tidak percaya kepada hal-hal yang lain Tuhan. Untuk kami tidak bersandar kepada apa yang kami miliki, apa yang kami bisa Tuhan. Tetapi Engkaulah satu-satunya pengharapan kami Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati bangsa negara kami. Oh Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang pimpin. Kita berikan keamanan, kedamaian, jauhkan dari mara bahaya. Akhir-akhir ini masih musim hujan Tuhan. Banyak banjir di mana-mana Tuhan, baik di Makassar, di Solo dan sekitarnya Tuhan. Kau yang mau tolong Tuhan, mereka saat ini dengan kesusahan. Biarlah Tuhan yang menyediakan apa yang mereka perlukan Tuhan melalui para pemerintah yang ada dan para donatur Tuhan, semuanya boleh tersampaikan pada tangan yang tepat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati pemerintah yang ada, dari yang di pusat sampai daerah, hikmat-Mu turun atas mereka Tuhan, sehingga mereka dimampukan menjalankan pemerintahan dengan bijaksana, sehingga semuanya untuk kesejahteraan masyarakat di bangsa kami ini ya Tuhan. Berkati Kota Semarang, di mana kami boleh tinggal, biarlah perlindungan-Mu, naungan-Mu, dan sejahtera-Mu tetap turun atas kota kami ini ya Bapa, sehingga Kota Semarang dibedakan, dan Kota Semarang boleh menjadi berkat, menjadi contoh buat kota-kota yang lain ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan juga untuk acara pemilu tahun depannya Tuhan, yang mulai bulan-bulan ini, hari-hari ini sudah mulai terasa suasana hangatnya politik di bangsa kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan mau tolong kita berikan suasana yang kondusif, sehingga tidak ada tindakan-tindakan anarkis Tuhan. Kami tetap serahkan juga untuk kegerakan Papua Merdeka Tuhan, Engkau yang campur tangan ya Bapa, supaya Papua tetap dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Minta syukur atas semuanya ini, dan sebentar kami akan pulang. Tuhan pimpin serta lindungi kami dan bisa dengan selamat. Pertemukan kami minggu depan Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama datang beribadah kepadamu, dan berdoa hari Kamis kami boleh bersama-sama mengikuti doa malam tempat ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Dan sebelum kami pulang, kami akan bersama-sama mengangkat tangan kami mau berkat daripadamu. Kiranya Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahteranya. Dan kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Allah Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus-Nya akan menyertai kita mulai pagi ini sampai Maranatha. Tuhan, dan yang kedua, kita bersama-sama menyongsong Tuhan dalam awan-awan yang bermai, dan selamanya kita akan tinggal bersama dengan Tuhan Yesus menikmati surga yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, makasih Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya.
pulang, Tuhan berkati.